Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seka Anggita Maulidina dari semester 2C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana. Tindak pidana atau strafbaar feit atau delik. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana atau pelanggaran pidana dan lain-lain. Alasannya yaitu, yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan lain-lain. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal acts dan pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, disebut dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana disebut monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur objektif terdiri dari 1. Perbuatan atau kelakuan manusia. 2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. 3. Unsur melawan hukum atau what the rest take her. 4. Unsur yang menentukan sifat tindak pidana. 5. Unsur yang memberatkan pidana. Dan 6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Kemudian, unsur subjektif terdiri dari 1. Kesengajaan atau dolus. 2. Kealpaan atau culpa. 3. Niat atau vehement. 4. Maksud atau omong. 5. Dengan rencana terlebih dahulu atau wait for the dread. 6. Perasaan takut atau press. Unsur-unsur tindak pidana mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian-bagian delik atau bestandelen van het delik. Meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau vrijspraak. Elemen atau unsur delik atau elementen van delik terdiri dari 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terdapat pelakunya. Terdapat akibat yang timbul dan hal yang dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. 3. Harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau Oslah van alle rechtsvervolging. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya,
pasal 351, pasal 297, dan pasal 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya, pasal 281 dan pasal 305 KUHP. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya, pasal 362, pasal 372, dan pasal 378 KUHP. Subjek tindak pidana, yaitu hanya manusia untuk tindak pidana umum, serta manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP terdiri dari kejahatan atau misdriven, terdapat dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Kemudian tentang pelanggaran atau overtrading terdapat dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan sama dengan delik hukum atau res delik atau malaperse. Pelanggaran sama dengan delik undang-undang atau wes delik atau malaquita probabilite. Menurut doktrin, itu meliputi 1. Delik formil dan delik material. 2. Delik komisionis atau delik omnisionis atau disebut juga dengan delik omnisionis per omnisionem commissa. 3. Delik dolus dan delik culpa. 4. Delik tunggal dan delik berganda. 5. Delik aduan dan delik bukan delik aduan. 6. Delik politik dan delik umum. Dan 7. Delik khusus dan delik umum. Itulah penjelasan mengenai tindak pidana. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.